siang, nama saya Fandi Yusuf Mulyadana. Saya akan mempresentasikan untuk uji praktek kompetensi saya, yaitu pemeliharaan motor operation valve atau MOV sesuai dengan kompetensi saya, yaitu kompetensi level 3. Sebelum kita bekerja, maka kita menggunakan APD, yaitu berupa helm safety, masker, wear pack, sarung tangan, dan jangan lupa juga sepatu safety serta earplug jika kita bekerja dalam kebisingan. Selain itu, dokumen penting yang kita butuhkan yaitu WO dan PTW serta dilampirkan yaitu safety permit. Selain itu, kita juga membutuhkan instruksi kerja atau IK dan form kalibrasi untuk data serta data pendukung yaitu berupa buku kalibrasi. Peralatan tool yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada avometer, yang kedua adalah injektor CA71, dan berikutnya tools-toolsnya ada kunci L, obeng min, obeng plus, dan beberapa toolset tambahan lainnya. Seperti di dalam ini ada tang, kunci pas, dan kunci Inggris. Untuk memulai dari proses kalibrasi atau pemeliharaan kali ini, pastikan dahulu peralatan kita yang akan kita pemeliharaan ini aman dan telah diisolasi oleh operator. Oke, untuk langkah pertama kita akan melakukan pengambilan data untuk data before. Sebelum itu kita pastikan juga MOV kali ini berada pada posisi remote. Di sini ada 3 selektor, yaitu yang pertama ada posisi stop yang di tengah ini, terus kemudian yang di kanan ini sebagai posisi remote, kemudian yang di kiri adalah sebagai posisi lokal. Pastikan dulu selektor kita arahkan ke posisi remote. Selanjutnya kita lakukan loop test, yaitu kita posisikan valve ini di posisi 0% atau 4 mA. Oke, kita lihat di sini posisi penunjukan di valve yaitu 0%. Maka kita catat input standar dikalibrasi di kolom before yaitu 4 mA untuk inputnya, dan output standarnya atau output yang sudah ditunjukkan yaitu 0%. Pengecekan pada loop test ini, step yang kita gunakan adalah 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ketika kita telah mendapatkan data 0%, maka kita akan lanjut ke step 25%. Setelah kita dapatkan, maka kita catat. Berikutnya, kita juga masukkan lagi input menuju ke step 50%. Oke, dan yang terakhir untuk pembacaan naik, kita menuju ke 100%. Kita bisa lihat untuk pembacaan 100%. Kemudian untuk tes berikutnya yaitu untuk pembacaan turun, maka kita kembalikan lagi ke 75%. Turunkan lagi untuk 50%. Setelah itu step ke 25% dan ke 0%. Dengan hasil yang kita tes tadi, jika memang diperlukan untuk adjustment, maka kita akan melakukan adjustment. Untuk adjustment yaitu yang pertama kita akan membuka cover dari hose-nya menggunakan kunci L. Setelah kita buka cover, maka kita ambil dulu untuk indikator ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk adjustment di open dan di full close. Nah, ini adalah adjustment, dan ini adalah indikator. Untuk pengadjust, ini adalah posisi dari full close-nya. Jadi ketika nanti kita adjust di sini, maka full close-nya ini indikatornya harus menunjukkan pada posisi ini. Begitu juga pada waktu open, ketika kita adjust ini, maka nanti indikator ini harus ada di posisi open ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan mengadjust dari posisi close. Pastikan dulu valve benar-benar berada di posisi close. Kemudian kita putar di
poros settingnya ini sesuai dengan arah, yaitu yang ditunjukkan pada ini sesuai searah jarum jam. Posisikan sudah tepat penunjukan pada titik penanda dari close. Setelah kita melakukan adjust posisi close, maka kita open MOV dengan menggunakan hand wheel, yaitu dengan cara menarik tuas kopling terlebih dahulu, kemudian kita memutar hand wheel, manual hand wheel dengan berlawanan arah jarum jam sampai dengan posisi MOV menunjukkan full open atau 100%, seperti pada indikator tersebut. Kemudian kita akan melakukan setting limit switch open dengan cara yang sama dengan kita setting limit close tadi. Kita putar indikator sampai menuju ke indikator posisi open. Oke, setelah kita melakukan adjustment di limit switch di close dan open tadi, selanjutnya yaitu kita akan melakukan adjustment pada feedback dari MOV ini yang akan kita ukur miliampernya. Kita sesuaikan dengan posisi open dan posisi close. Di valve tadi terakhir adalah posisi open, maka kita sesuaikan dengan feedback full open, yaitu dengan miliampere seharusnya yaitu 20 miliampere. Maka kita adjust di sini sampai miliampere menunjukkan nilai 20 miliampere. Oke, sampai pada nilai 20 miliampere. Setelah itu, setelah kita adjust dari feedback open, maka selanjutnya kita akan mengadjust dari close-nya dengan mengatur selektor untuk di posisi lokal dan kemudian kita posisikan di close. Oke, setelah valve sudah full close, bisa kita lihat indikatornya. Maka kita akan melakukan adjust dari feedback dari close yang seharusnya bernilai 4 mA. Maka kita putar sampai dengan nilai 4 mA. Setelah itu kita tutup kembali hose dari indikator tadi dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita melakukan kalibrasi inputan dari MOV ini sendiri. Ada dua indikator utama yang akan kita kalibrasi, yaitu 0 dan max. 0 untuk 4 mA dan max untuk 20 mA. Adjustment untuk input di 0 dan dengan max, maka kita tutup lagi cover dengan menggunakan UDL. Setelah kita mengencangkan cover dengan menggunakan kunci L, maka kita pastikan terminal sudah tertutup dengan kencang. Dan kemudian langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan loop test seperti pada langkah awal tadi dengan indikator 0, 25, 50, 75 dan 100%. Kalibrasi dan proses untuk pemeliharaan MOV telah selesai. Setelah selesai, maka kita rapikan kembali peralatan yang telah kita gunakan tadi, seperti kabel CA yang kita gunakan, agar peralatan bisa digunakan kembali dengan baik. Dan kita bersihkan area kerja kita juga, dan kita kembalikan tools kita yang telah kita gunakan tadi sesuai dengan tempatnya. Setelah kita memastikan area kerja sudah bersih dan sudah sesuai dengan 5S, maka kita close WO yang tadi ada dan kemudian kembali melampirkan data kalibrasi yang kita dapatkan dari proses ini tadi. Terima kasih. Demikian dari saya untuk pemeliharaan MOV. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.